Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Yang mana pada kesempatan kali ini akan kita bahas ya, masih dari buku 3D tema 7 perkembangan teknologi. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk tema 7, subtema 3 pendamping pembelajaran 3 ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan kami sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Di sana sudah kita bahas ya semuanya untuk soal-soal baik itu latihan subtema maupun pendamping pembelajaran dari 1 sampai dengan 6. Oke, langsung saja kita menuju ke halaman 60 ya, pendamping pembelajaran 3. Nah, di sini ada muatan pelajaran bahasa Indonesia ya, KD 3.6. Nah, kita diminta untuk membaca teks terlebih dahulu ya. Oke. Alat komunikasi masa kini. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan berbagai macam alat yang ada di sekitar untuk berkomunikasi jarak jauh. Contohnya asap dan kentungan. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, manusia mulai melakukan percobaan-percobaan yang menghasilkan berbagai penemuan. Penemuan-penemuan itulah yang kita gunakan sampai saat ini. Salah satunya adalah penemuan dalam bidang teknologi komunikasi. Dalam bidang teknologi komunikasi, alat komunikasi yang kita gunakan saat ini sudah lebih modern dibandingkan puluhan tahun sebelumnya. Perkembangan alat komunikasi modern diawali dengan adanya radio. Radio memungkinkan manusia untuk menerima informasi berupa suara dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Kita lihat di sini ada gambar radio, televisi dan juga telepon genggam. Ini adalah beberapa perkembangan alat komunikasi ya. Oke, kita lanjut untuk paragraf berikutnya. Ini paragraf yang ketiga ya. Karena radio hanya menyampaikan informasi dalam bentuk suara, manusia kemudian menemukan televisi ya. Televisi merupakan alat komunikasi yang lengkap karena dapat menyiarkan suara dan gambar sekaligus. Kini televisi tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga sebagai media hiburan. Setelah itu barulah kemudian perkembangan teknologi komunikasi menciptakan telepon rumah dan telepon genggam. Nah, ini tentang perkembangan alat komunikasi yang pada zaman dulu itu dimulai dengan kentungan ya, kemudian ada asap juga ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang ini sudah ada mulai radio, televisi dan telepon genggam. Oke, untuk ayo berlatih di sini kita diminta menentukan kalimat utama dari setiap paragraf pada teks tersebut. Setelah itu buatlah peta pikiran yang menjelaskan tentang informasi dari teks tersebut. Lah, di sini sudah saya buat di sini sekalian ya adik-adik semua. Jadi mungkin kalau mau dibuat di buku juga sama ya. Jadi tentukan kalimat utama tiap paragraf 1, 2 dan 3. Karena ada 3 paragraf ya. Nah, kemudian setelah itu kalimat utamanya ditulis, dibuat dalam bentuk seperti ini ya. Jadi peta pikiran itu berarti dibuat sebagus mungkin ya, dalam bentuknya bisa seperti ini juga tidak apa-apa. Oke, sekarang kita cari dulu tentunya kalimat utama tiap paragraf ya. Jadi yang perlu diingat, kalimat utama itu adalah satu kalimat utuh, tidak boleh ada yang ketinggalan satu kata pun ya. Jadi di sini kalimat utamanya itu ada di awal paragraf semua ya, Adik. Oke, di sini sudah saya tuliskan untuk kalimat utama paragraf yang pertama adalah pada zaman dahulu manusia menggunakan berbagai macam alat yang ada di sekitar untuk berkomunikasi jarak jauh. Ya, ini kalau mungkin tulisannya kurang jelas bisa dilihat ya di awal paragraf
Yang pertama itu satu kalimat sampai titik. Kemudian untuk yang paragraf kedua, kalimat utamanya adalah dalam bidang teknologi komunikasi, alat komunikasi yang kita gunakan saat ini sudah lebih modern dibandingkan puluhan tahun sebelumnya. Kemudian untuk yang paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah karena radio hanya menyampaikan informasi dalam bentuk suara, manusia kemudian menemukan televisi. Ini ya, jadi dibuat seperti ini. Kalimat utama tiap paragrafnya apa, kemudian ini. Nah, ini penjelasan tentang alat komunikasi masa kini dibagi menjadi kalimat utama paragraf pertama, kalimat utama paragraf kedua, kalimat utama paragraf ketiga ya. Kemudian dibuat lingkaran atau bentuk apa yang bagus ya adik-adik supaya lebih menarik. Jadi itu mungkin untuk ayo berlatih di halaman 60 sampai 61. Selanjutnya masih di pendamping pembelajaran 3 di sini ini materi SBDP ya tentang gambar dekoratif. Nah, untuk yang halaman 62 di sini ada keterampilan kinerja produk ya, membuat poster dengan hiasan dekoratif. Jadi nanti adik-adik bisa dipraktekkan ya seperti ini. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini contoh posternya. Jadi tidak saya bahas kali ini karena hanya membuat hasil karya ya. Kemudian di sini ada muatan pelajaran matematika KD 3 10 dan 40 ya. Ini menunjukkan keliling pada bangun datar. Nah, ini misalnya ya. Jadi untuk menentukan keliling itu dengan menjumlahkan panjang sisinya. Misalnya segitiga ini ya. Segitiga PQR, maka kelilingnya berarti PQ ditambah QR ditambah dengan RP itu untuk menentukan keliling. Ya di sini ada ayo berlatih ya. Di halaman 63 untuk matematika. Nah, kita diminta untuk menentukan keliling bangun datar ya. Yang nomor 1, tebalkan keliling dari setiap bangun datar berikut. Nah, ini ada garis putus-putus, tinggal kita tebalkan ya. Untuk nomor 1 sebaiknya pakai penggaris ya adik-adik, karena ini saya tidak bawa penggaris, langsung saya tebalkan. Cukup ditebalkan langsung di sini aja. Ya, ini untuk kelilingnya, kita diminta menebalkan kelilingnya ya. Oke. Ya, seperti ini. Ya, ini yang A, kemudian ini yang B. Mungkin kalau pakai penggaris bisa lebih cepat ya, Dek. Ya. Kemudian ini yang C. Kita ikuti aja alurnya di sini. Garis putus-putusnya tinggal kita tebalkan. Kemudian ini yang D. Ya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, tentukan keliling bangun datar berikut sesuai nama sisi-sisinya. Nah, berarti tinggal kita tambahkan ya jumlah ke semua sisinya ya, A, B dan juga C ya. Oke ya, untuk yang nomor 2, menentukan keliling bangun datar sesuai nama sisinya. Jadi ini ada segitiga ABC, maka kelilingnya berarti panjang sisi AB ditambah panjang sisi BC ditambah panjang sisi CA atau AC ya, sama aja ya ini. Penulisannya seperti ini. Kemudian yang nomor 2B ini ada jajar ginjang ya, PQRS ya. Jajar ginjang PQRS lah. Kelilingnya berarti PQ tambah QR tambah RS tambah SP ya ini. Kemudian yang C ada trapesium ya. Trapesium DEFG. Nah, kelilingnya berarti DE tambah EF tambah FG ditambah dengan GD atau DG. Ini saya tuliskan seperti ini. Itu untuk yang nomor 2. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3, buatlah gambar bangun datar berikut, tentukan keliling setiap bangun datar yang telah kalian buat. Nah, ini kita diminta untuk menggambar segitiga sama sisi ABC, kemudian persegi panjang PQRS, jajar ginjang HIJK dan trapesium sama kaki RSTU. Oke ya, saya gambar terlebih dahulu ya Adik-adik.
Oke, di sini saya gambar langsung ya, segitiganya sama sisi, berarti ketiga sisinya panjangnya sama. Sebaiknya pakai penggaris ya, Adik-adik. Oh, kelilingnya ternyata diminta di sini. Ini saya tuliskan di sini, tidak apa-apa ya. Jadi segitiga sama sisi ABC, maka kelilingnya adalah AB tambah BC tambah CA. Nanti bisa dituliskan di sini ya, dipindahkan. Kemudian yang kedua ada persegi panjang PQRS ya. Oke, ini saya gambarkan langsung di sini aja. Ya. Nah, ini namanya persegi panjang yang memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, PQRS, maka kelilingnya adalah PQ ditambah QR ditambah RS ditambah dengan S. Oke ya, seperti ini ya, persegi panjang PQRS. Lanjut yang C ada jajar ginjang HIJK. Nah, jajar ginjang itu gambarnya sama kayak yang gambar B ini ya, Adik-adik. Ya, saya gambarkan dulu. Nah, ini namanya jajar ginjang ya. HIJK. Maka kelilingnya adalah HI ditambah IJ ditambah JK ditambah dengan KH atau HK. Untuk yang bagian C ya, ini jajar ginjang HIJK. Selanjutnya ada trapesium sama kaki RSTU. Oke. Trapesium sama kaki itu seperti ini yang C ya. Oke, jadi trapesium sama kaki. Nah, seperti ini. Jadi panjang kakinya ini sama. RSTU. Nah, maka kelilingnya adalah RS ditambah ST ditambah TU ditambah UR. Ya, Adik-adik, mungkin Adik-adik semua nanti gambarnya supaya lebih bagus bisa menggunakan penggaris ya. Karena ini saya langsung gambarkan di sini ya. Oke, ini masih pendamping pembelajaran 3 ya. Pendamping pembelajaran 3 ternyata berakhir di halaman 63, yaitu menentukan keliling bangun datar ya. Berarti untuk video kali ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Kemudian untuk pendamping pembelajaran berikutnya bisa disimak di video kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Dan saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.